Santapan Harian, Kamis, 5 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami bagi sabda-Mu ya Allah. Bersabdalah bagi kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yesaya 22 ayat 1-5. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Sahabat Santapan Harian, kita tentu pernah mengalami suatu peristiwa buruk. Dalam situasi demikian, kita biasanya akan mencari sahabat atau orang terdekat untuk bersandar. Seringkali Allah bukan menjadi pribadi pertama tempat kita bercerita dan meminta pertolongan. Kita lebih memilih manusia yang kita anggap kuat dan bijaksana sebagai tempat mengadu. Ucapan Yesaya pada ayat ini ditunjukkan kepada lembah penglihatan, yaitu Yerusalem. Isinya adalah peringatan kepada Yerusalem untuk bertobat dan kembali kepada Allah agar mereka diselamatkan dari gempuran musuh. Celakanya mereka tidak mau bertobat. Mereka malah bergantung pada kecerdikan diri sendiri, pada kekuatan senjata, dan pada barisan pasukan berkuda. Bahkan mereka memilih untuk bergantung pada bangsa tetangga untuk menolong dari serangan musuh. Para pemimpin bangsa dengan kekuatannya mencoba memperbaiki tembok kota. Mereka mulai menambah cadangan air dan mengumpulkan senjata untuk melawan musuh. Namun, apa yang mereka kerjakan sungguh sia-sia. Sebab mereka tidak datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Akhirnya Yerusalem pun hancur dan mereka mengalami penderitaan. Kita pun sering bersikap seperti orang Israel ketika menghadapi masalah. Kita lebih memilih mengandalkan kepandaian, kekuatan, bahkan orang lain yang kita anggap hebat, kuat, dan dapat menolong. Kita merasa bahwa semua itu bisa membantu. Kita lupa, Allah jauh lebih berkuasa daripada siapapun. Kita lupa, hikmat-Nya jauh lebih tinggi daripada hikmat siapapun. Kita memang perlu berpikir dan berusaha. Tidak salah juga jika kita meminta pertolongan dari manusia. Namun, berbagai hal itu bisa menjadi masalah apabila kita menjadikannya sebagai yang utama dan satu-satunya sumber pertolongan.
Kepada Allah sajalah kita harus memohon pimpinan dan penyertaan. Sebab tanpa semua itu, kita tidak mampu menghadapi persoalan dengan benar. Bersama Allah ada pertolongan, jalan keluar, dan pengharapan. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersandar kepadamu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu kami memohon. Amin.